Niman karo bojoku kok meniki apa pertamba ae. Itu tapi ketika dia itu menjaga hablum minallah, berpegang teguh kepada agamanya Allah, ada beberapa wanita cantik secantik apapun dia akan fokus terhadap tujuannya dari rumah, yakni adalah ibadah. Orang dari Indonesia ke sini niatnya kerja. Mungkin yang punya hutang agar hutangnya lunas. Mungkin yang belum menikah untuk bekal menikah. Mungkin yang belum punya usaha untuk usaha di Indonesia. Mungkin untuk biaya anak-anaknya. Mungkin untuk kesejahteraan rumah tangganya. Tapi kalau orang itu tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya udah. Ning kene iki wis malah ketarane cocok ya wis, padahal ning omah duwe bojo ngakune rondo wonge teko ngapunten yai kekonangan lho bahaya, kesalahan mengganggu sidang, kesalahan jangan diulang lagi. Jadi gitu. Padahal tujuannya tadi banyak seperti itu. Saya ingin kerja, di Arab Saudi nanti dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Madinah. Tapi kalau tidak bihablum minallah, tidak berpegang teguh kepada agamanya Allah, ya secara otomatis kerjanya kadang ada yang nyupir, ada yang apa. Ya ada wanita cantik, wah saya ini duda, punya anak belum, enggak punya. Di rumah pada Masya Allah anaknya 11 putra saja lengkap itu. Tapi ya kayak gitu. Maka dari itu kehadiran Nahdlatul Ulama yang pernah diresmikan oleh waliullah yang sangat masyhur di Indonesia, yang pernah menjadi presiden di Indonesia, yakni adalah Al-Maghfurullah Gus Dur. Ini luar biasa. Tujuannya apa? Untuk ketahanan iman kita. Walaupun sesibuk panjenengan di sini, kerjaan panjenengan se-ekstrim apapun, dengan tetap memiliki ketahanan iman. Mungkin yang alumni Sidogiri tetap ingat bahwasanya dia itu santri. Mungkin yang nggak pernah mondok, mereka memiliki sandaran, yakni Nahdlatul Ulama. Jadi lekas aneh-aneh, mikir maneh, lekas aneh-aneh. Wow, ini ketarane cocok. Lekasane aneh istighfar maneh. Astagfirullah. Nelpon Yai Imron, Yai kula pun mboten kiat. Napa dian rapid di sini? Ada. Ya enggak gitu, Yai. Saya minta tolong ini gimana agar saya selamat. Dan gitu. Terus mungkin ngeces, kayak gini kan kita ngeces. Agar kita itu enggak lobek. Agar kita itu ingat lagi tujuan kita dari rumah. Agar kita fokus bekerja lagi. Dan yang nomor 2, apa yang menyelamatkan kita lagi agar kita itu tidak diliputi kehinaan itu tadi, seperti yang dikatakan surat Ali Imran ini, kelanjutannya ini tadi kan duribat alimudillah aina masuk itu, dimanapun manusia berada dia itu akan diliputi kehinaan dalam dirinya. Nah, setelah berpegang teguh kepada agamanya Allah, yang nomor 2 apa? Bihablin minas. Yang tidak akan rusak itu adalah orang yang berpegang teguh menjalin tali persaudaraan dengan baik. Makanya tadi sambutannya Ustadz siapa tadi? Ustadz Maksum tadi ya. Gimana kita itu pokoknya bisa rukun, mau ada yang dari Madura, mau ada yang dari Surabaya, Jepara, manapun itu, atau Pasuruan atau Lumajang, pokoknya kita itu gimana pun harus bisa rukun. Jadi kuncinya cuma 2 itu, berpegang teguh kepada agamanya Allah. Jangan sampai kita itu temarnya di Indonesia, kerja di Arab Saudi, malah kita di sini nggak sholat. Malah kita di sini itu hanya sibuk menata penampilan kita. Oh, jangan sampai. Astagfirullah. Wah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Allah baik, Allah baik. Ya, alhamdulillah.
Nah, aku seneng nih astagfirullah ini seneng. Ya itu rotok paham. Maka dari itu adanya kegiatan-kegiatan seperti ini Yai, kalau cocok tidak harus saya. Saya mendengar beberapa kiai-kiai sering dilakukan di acara-acara seperti ini. Silahkan panjenengan hadir untuk menata diri kita, untuk menjaga keimanan kita. Karena itu penting sekali. Rawan sekali kita itu jauh dari rumah. Kadang kita itu lucu, jauh dari rumah itu ketika kita enak itu malah wah bebas ini nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita sakit atau kita apa, waduh ya Allah longsor, seolah-olah Gusti Allah itu gak adil apa piye, segi story ae, bendino gayane story ini kusidang sabar, nyekel duit maneh kumat maleh. Nah itu model menurut gue loh. Ya Allah, maka dari itu ya wong teko sing ngomong iman. Maka dari itu saya punya punya rujukan. Terus gimana Gus agar diri kita itu selamat lagi itu gimana? Lah, mengingat keadaan kita yang jauh dari rumah, jauh dari keluarga kita. Saya ingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu menurut Rasulullah sebisa mungkin gimana kita itu bisa seperti halnya lebah, koyok dini tawon, tawon gini. Lebah sing tukang entuk iki lho, sampean tukang entuk lho. Entuk bojone maksudnya ya. Gimana kita itu sebisa mungkin harus bisa menjadi seperti halnya lebah. Lebah itu seperti apa? Ketika memasukkan sesuatu di dalam tubuhnya lebah, pasti memasukkan sari-sari bunga atau bahasanya apa? Nektar ya. Nektar yang baik. Dan ketika mengeluarkan sesuatu, lebah itu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Contohnya madu. Dan sesuatu yang pasti bermanfaat untuk makhluk lain. Contoh kayak kita kok sakit minum madu itu ya sehat. Lah, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul mu'minina, masalul ikhlas. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Kalau ingin selamat, kamu harus meniru lebah. Jadi tawon itu bisa untuk muhasabah diri kita. Masalul mu'minina, masalul ikhlas. Kalau manusia itu ingin selamat di negeri orang, jauh dari rumah, masalul mukminina masalul ikhlas. Gimana mungkin panjenengan itu bisa seperti hanya lebah? Lebah itu emangnya gimana? In akalat thayyiban. Ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik. Apa pernah panjenengan lihat lebah itu mau hinggap di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat yang kurang positif, di pohon-pohon yang nggak ada nektarnya, nggak ada sari-sari bunganya yang istimewa, kan nggak pernah. Lebah kok mencok ning kotorane unta, kan nggak pernah kita lihat seperti itu. Akhirnya misal jadi madu ya madu kotoran unta, nggak mungkin. Apa? Akhirnya kata Pak SBY bisa dimadu itu. Itu kan bahaya. Lah, lebah ini selalu memakan makanan yang enak. Yang dimasukkan ke dalam tubuh lebah ini mesti makanan yang istimewa. Wa in wadu'at thayyiban. Dan ketika lebah ini mengeluarkan sesuatu, pasti mengeluarkan sesuatu yang bermanfaat, yakni adalah madu. Maka dari itu kalau panjenengan ingin selamat, salah satu kuncinya adalah apa? Tirulah lebah. Hinggaplah di tempat-tempat yang tepat. Ojo nek nyetel duwe bingung nek nyanyi, bingung nek ngene hiburannya apa ya? Nah, itu lah. Saya tadi ya dengar-dengar info seperti itu. Aduh Gus, biasanya kalau pengajian itu sepi, kalau ada dangdut, wah. Ya hiburan, katanya hiburan. Ya bagus itu. Lanjutkan aja. Nanti ya pusing-pusing sendiri. Umat-umat diri. Nah, kalau jangan ingin selamat, makanlah makanan yang istimewa. Artinya apa?
carilah rezeki yang benar-benar halal. Mikir, ini untuk apa, ini untuk keberlangsungan hidup saya, untuk kebaikan hidup saya. Dipikir, hati-hati, kerja itu yang baik. Jangan asal-asalan penting banyak. Wah, jangan pernah mengejar banyak, karena sesuatu yang banyak belum tentu menjadikan diri kita itu bahagia. Tapi carilah yang berkah. Jadi eman-eman dengan kadung di sini kerja itu ada 10 tahun, 7 tahun, pulang-pulang malah plongo bingung, ini mau gimana, mau nikah dengan siapa, bingung. Waduh, eman. Ini yang rokok sudah dulu kan, kayaknya tempat ini mau mumbul gitu. Di rokoknya kita murahan ngomong. Terus yang selanjutnya apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lan taksirhu. Dan lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat atau di daun, tidak pernah merusak daun tersebut. Halo? Terus? Saya ini sekarang kelepakan ini. Wa in waqa'at ala udi sajarin lan taksirhu. Lebah itu ketika mencari makanan di suatu tempat tidak pernah merusak tempat tersebut. Jadi artinya apa? Jenengan itu mencari nafkah di sini. Jangan sampai ikut-ikut orang-orang yang tidak tahu ilmu merusak negara yang istimewa ini. Loh, negara ini istimewa. Orang se-Indonesia itu Masya Allah pengen ke Arab Saudi. Salah satu jamaah saya itu pengen ikut umrah saya ini 33 juta itu. Jual sawah, jual apa. Lah jangan sampai yang membuat musim dangdut itu malah orang-orang kita. Akhirnya dangdut itu mendekati tanah haram. Oh, ternyata ini jariah orang Indonesia. Wah, luar biasa. Ternyata ini jariah orang Indonesia. Padahal di sana kalau ingin haji saja nunggunya berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun. Ulang-ulang wes. Anak-anak minuman keras itu anak apa itu ada Pak Haji. Ternyata di sini malah dangdut. Terus duitnya malah nyawer. Maka keplok-keplok itu. Bingung, saya itu ya nggak tahu hiburan panjenengan. Hiburannya di sini apa orang-orang? Olahraga. Maka dari itu, yo joget-joget. Ayo kerja, tapi kita wajahnya sulek-sulek kabeh. Wajah-wajah mari ngangkut ajar aswat. Sampai aswat kabeh. Tapi dia luar biasa. Maka dari itu wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksir. Lebah tidak pernah merusak tempat yang dia gunakan untuk mencari makanan. Itu yang paling penting jadi diri kita itu. Jangan sampai dengan ini merusak Arab Saudi, Gus. Tapi orang lain ada yang merusak. Loh, kita itu tahu ilmu, kita itu tahu hadisnya Rasulullah. Jangan sampai. Ya kita jadi orang itu yang biasa-biasa saja, dijaga. Di sini ada peraturan apa kita ikuti. Dan yang paling penting jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapat uang. Jangan sampai yang membawa budaya-budaya buruk itu malah orang-orang kita, orang Indonesia. Kalau bisa NU ini kita besarkan agar menjadi jariah kita. NU dibesarkan, banyak kegiatan-kegiatan. Akhirnya semisal anak-anak kecil ini lah, wah yang tahu itu baik, wah di sini itu baik. Akhirnya yang tahu kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita itu di sini, wah seenaknya, mumpung atur rumah lah, wes los-losan. Mending gue mulai dia maca api neng, mending ini los-losan neng. Ya itu wes naudzubillah dari. Maka dari itu, insya Allah ketika panjenengan bisa seperti lebah memasukkan makanan-makanan dengan perkara yang baik, saya yakin pulang panjenengan semua akan membawa madu-madu yang terbaik. Allahumma.
Tetapi sebaliknya, ketika panjenengan itu memasukkan segala sesuatu itu seenak panjenengan,